Saudara-saudara, tadi alasan yang pertama, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan sekarang kita masuk ke dalam alasan yang kedua, mengapa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Alasan yang kedua adalah karena dengan cinta uang, seseorang bisa menjual Tuhannya. Kita akan baca di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ judulnya mengatakan begini. Yudas mengkhianati Yesus. 2-3. Kemudian pergilah seseorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, sangat jelas sekali di dalam ayat ini, dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 ini sangat jelas di sana dikatakan bahwa pada saat itu pergilah salah seorang murid Tuhan yang namanya Yudas. Nah, Yudas ini adalah seorang bendahara dari Tuhan Yesus, memberikan kepercayaan kepada Yudas ini sebagai seorang bendahara. Namun rupa-rupanya sebagai seorang bendahara, dia tidak kuat menghadapi godaan. Setiap hari, setiap saat dia memegang uang. Dan juga di dalam kisah lain diceritakan bahwa dia sering mengambil uang yang ada di dalam kas itu. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini dikatakan bahwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. 30 uang perak. Saudara-saudara, di zaman Tuhan Yesus, uang 30 keping perak ini nilainya begitu besar. Dan ini sangat berarti bagi Yudas. Karena dengan uang 30 keping perak ini menurut pemikiran Yudas, menurut tafsiran saya pribadi, bisa sangat cukup untuk operasional kehidupan, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan pribadinya, bahkan juga untuk kebutuhan lain-lain. Itulah sebabnya mulai timbul kejahatan. Kejahatan diakibatkan oleh karena apa? Karena cinta akan uang ini, saudara. Oleh karena Yudas cinta akan uang, makanya sampai dia menjual gurunya, dia menjual Tuhannya dengan harga 30 uang perak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini begitu mengerikan sekali. Dan kisah ini menceritakan bahwa bagaimana Yudas setelah menjual Tuhan Yesus, pada akhirnya dia melemparkan uang itu dan tidak mau mengambil uang itu. Lalu dia gantung diri dan kemudian dia mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini diakibatkan oleh karena apa? Oleh karena uang, oleh karena cinta uang. Seandainya Yudas taat terhadap perintah Tuhan Yesus, dia melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan yang baik, untuk mengasihi orang, untuk melakukan kebajikan lepas kebajikan, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kebenaran, dan ketika dipercayakan sebagai seorang bendahara, dia melakukan tugasnya dengan benar. Saya rasa hidupnya tidak separah yang terjadi di dalam kisah ini. Kisah selanjutnya dikatakan bahwa Yudas membunuh diri. Karena apa? Karena tindakannya itu. Tetapi semuanya itu sudah terlambat. Karena apa? Oleh karena cinta akan uang, dia telah menjual gurunya. Dia telah menjual Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa artis yang hanya karena cinta uang, gara-gara uang,
dia menjual Tuhannya dan meninggalkan agamanya, meninggalkan Tuhan. Ada beberapa aktivis atau pembesar-pembesar yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi oleh karena jabatan dan kedudukan, oleh karena uang, dia rela meninggalkan Tuhannya dan kemudian supaya dia mendapatkan jabatan dan kedudukan yang penting. Artinya bahwa dia menjual Tuhan. Ada berapa banyak orang yang juga karena hanya gara-gara uang, cinta akan uang. Katakanlah seorang remaja atau pemuda yang jatuh cinta terhadap seorang pemuda atau pasangan yang kaya raya dan banyak uangnya, sehingga dia menjual Tuhannya, menggadaikan Tuhannya, lalu mulai murtad dan mengikuti pasangan hidupnya. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini kepada setiap orang-orang percaya, kepada anak-anak muda teristimewa, kepada anak-anak remaja, bahwa ujian dan cobaan godaan itu terus datang menerpa siapa saja. Tetapi saudara harus ingat bahwa jangan karena keadaan dan kesenangan sementara, lalu kemudian saudara menjual Tuhan saudara demi menggantikannya kepada uang, atau demi menggantikannya kepada pasangan hidup, atau demi kekayaan, harta, dan lain sebagainya. Saudaraku, akibatnya fatal. Mungkin secara jasmaninya di dunia ini saudara akan menikmati banyak kesenangan, menikmati kondisi dan keadaan yang baik mungkin. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan, kehidupan saudara sudah hancur dan saudara sudah mati di hadapan Tuhan. Dan karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari melalui renungan firman Tuhan, melalui kisah Yudas ini, marilah kita evaluasi dan koreksi kehidupan kita masing-masing, bahwa sejauh mana kehidupan kita hari ini, adakah kita mulai tergoda untuk cinta akan uang? Kita mulai tergoda untuk cobaan godaan daripada dunia yang sementara datang menerpa kita. Ataukah kita tetap konsisten, kita tetap setia, kita tetap berada pada iman percaya kita dengan sungguh-sungguh, ataukah mulai bergeser daripada standar yang telah ditetapkan oleh kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap setia dalam keadaan dan kondisi apapun. Mungkin di dunia ini saudara tidak dipandang oleh orang dengan mata sebelah. Saudara tidak dipedulikan, saudara tidak dianggap oleh orang lain. Saudara tidak dihargai dan tidak dihormati karena saudara tidak punya apa-apa. Baik secara materi, harta, dan kekayaan, tidak punya apa-apa. Sehingga saudara tidak dapat tidak masuk hitungan di antara sekian banyak orang di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keberadaan saudara dimanapun saudara berada. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan sampai saudara menggadaikan Tuhanmu hanya karena uang, hanya karena jodoh, hanya karena kekayaan, hanya karena popularitas, hanya karena jabatan dan kedudukan. Iblis sementara meneror dan mengintimidasi saudara dengan berbagai hal yang kelihatan secara kasat mata. Itu menggiurkan dan mengenakan. Tetapi kalau kita komitmen dengan Tuhan, kita menghargai anugerah dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bergeser sedikit pun dari iman dan percaya kita bahwa sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Sampai maut menjemput, kita tetap percaya Tuhan Yesus dan bukan cinta uang, dan menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Oleh karena apa? Oleh karena cinta uang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam renungan ini hendaklah kita mengevaluasi kehidupan kita. Bukan pada suatu kondisi dan keadaan di mana kita semua keadaan serba sehat, serba baik, serba mulus. Semua keadaan kita.
Tetapi kadang-kadang dalam keadaan tersulit, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan ketidakberdayaan, dalam keadaan masalah yang begitu berat, dalam keadaan yang sangat amat terjepit, kadang-kadang cobaan dan godaan itu datang melalui berbagai hal untuk menawarkan saudara. Maukah saudara meninggalkan Tuhanmu dengan mendapatkan seorang pasangan atau jodoh yang katakanlah kaya raya, atau mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan atau kedudukan, di sana nanti mendapatkan banyak uang, yang penting saudara tinggalkan Tuhan? Itu pasti ada godaan-godaan, itu akan ada. Tetapi ingat, sekali saudara mengambil keputusan yang salah, maka selama-lamanya saudara menderita di kekekalan, yaitu di dalam api neraka. Saudaraku, kalau Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, Tuhan begitu mengasihi dan mempedulikan saudara dan saya, sampai hari ini saudara bisa hidup, saudara menikmati anugerah Tuhan. Kita selamat bukan oleh karena jerih lelah kita. Kita selamat bukan oleh karena usaha kita. Kita selamat bukan oleh karena kebaikan kita. Kita selamat bukan oleh karena karya manusia di dunia ini. Tetapi kita selamat oleh karena karya Tuhan sendiri, yaitu melalui perwujudan anugerah. Firman itu keluar dari Bapa. Dan firman itu, Sang Logos itu menjadi daging, menjadi manusia. Diam di antara kita. Dia menderita, disalibkan, mati, dan kemudian dikuburkan. Dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dan firman Tuhan katakan, sampai waktunya, dia akan datang dari surga. Dia akan menjemput saudara dan saya yang percaya kepadanya. Mereka yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus lebih dahulu dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup diubah dalam sekejap mata. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari tetap mantapkan iman saudara. Yakin bahwa saudara tetap kokoh dalam iman dan percaya saudara sampai hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang.